Bagaimana reaksi Anda jika saya mengatakan ada sebuah negara di mana biaya hidupnya sangat murah, orang-orangnya hangat, serta selalu menyambut Anda dan kehidupan sehari-hari terasa seperti sebuah pesta tanpa akhir? Itu bukan mimpi, melainkan Brasil di tahun 2025. Sebuah negara luas di Amerika Selatan, terkenal dengan sepak bola samba karnaval dan pantai-pantai indah, tetapi juga menyimpan banyak sisi gelap yang sulit dipercaya. Hari ini kita akan menjelajahi mengapa hidup di Brasil bisa murah meriah sekaligus penuh kejutan, dan mengapa tempat ini dianggap sebagai surga bagi mereka yang ingin mencari kehidupan baru, sebuah tempat di mana Anda selalu diterima. Pernahkah Anda bertanya-tanya seberapa luas Brasil dan mengapa orang menyebutnya raksasa Amerika Selatan? Jawabannya sungguh mengejutkan. Brasil memiliki luas hampir 8,5 juta kilometer persegi, lebih besar dari seluruh Eropa Barat digabungkan, dan hanya berada di belakang 4 raksasa dunia Rusia, Kanada, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Secara sederhana, jika Anda mulai mengemudi dari utara ke selatan Brasil, jaraknya bisa lebih panjang dibanding perjalanan dari Hanoi ke Paris. Sulit dipercaya, bukan, tetapi itulah sebabnya iklim manusia dan budaya di Brasil begitu beragam hingga hampir seperti sebuah dunia mini. Di bagian utara Anda akan menemukan hutan Amazon, paru-paru hijau planet ini, tempat yang menyimpan jutaan spesies makhluk hidup yang hingga kini sains belum bisa menghitung semuanya. Saya pernah berdiri di depan sebuah hutan di negara bagian Amazonas, rasanya seperti berada di dalam lautan hijau tak berujung. Hanya saja bukan air, melainkan pepohonan. Di bagian timur Brasil terbuka dengan pantai-pantai panjang ratusan kilometer. Nama-nama seperti Copacabana, Ipanema di Rio de Janeiro terkenal bukan hanya karena air laut biru jernih dan pasir putih halus, tetapi juga suasana pesta yang tidak pernah padam. Saya masih ingat ketika berjalan di Copacabana saat matahari terbenam, ribuan orang berlari, bermain bola, bernyanyi, menari. Benar-benar seperti festival di ruang terbuka. Di bagian tengah negara, Anda akan menemukan dataran tinggi dan sabana. Wilayah ini terasa seperti Brasil yang berbeda dengan ladang luas serta kota-kota modern seperti Brasilia, ibu kota yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia karena arsitekturnya yang berani dan futuristik. Sedangkan di bagian selatan iklimnya lebih sejuk, lanskapnya bernuansa Eropa dengan kota-kota seperti Curitiba dan Porto Alegre. Anda akan melihat kawasan yang tampak seperti di Jerman atau Italia karena jutaan orang Eropa pernah bermigrasi ke sini ratusan tahun lalu. Lalu bagaimana orang Brasil hidup di sebuah negara yang seperti hutan, seperti laut, sekaligus seperti Eropa? Yang menarik, populasi Brasil saat ini sekitar 215 juta orang, sebagian besar tinggal di kota-kota pesisir. São Paulo adalah kota terbesar dengan lebih dari 22 juta penduduk, sementara Rio de Janeiro memiliki sekitar 13 juta. Angka-angka ini mengejutkan. Coba bayangkan jumlah penduduk São Paulo saja lebih banyak daripada seluruh populasi Chili atau Portugal. Namun, apakah Anda memperhatikan sebuah paradoks? Sebuah negara sebesar Brasil, tetapi sebagian besar penduduknya menumpuk di pesisir, sedangkan wilayah pedalaman seperti Amazon hampir kosong. Saya pernah bertanya pada seorang teman Brasil, mengapa orang tidak pindah ke Amazon agar kota tidak terlalu padat? Dia hanya tertawa dan berkata, hanya nyamuk dan buaya yang suka tinggal di sana. Pembagian penduduk ini menciptakan pemandangan yang sangat kontras. Satu sisi adalah megapolitan padat dan dinamis dengan ritme hidup seperti New York atau Tokyo. Sisi lain adalah alam liar yang begitu perawan hingga terasa belum pernah dijamah manusia. Mungkin justru kontras inilah yang membuat Brasil begitu memikat, liar sekaligus modern, mewah sekaligus keras. Perempuan Brasil, keindahan dan daya tarik yang sulit ditolak. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa perempuan Brasil selalu disebut sebagai salah satu simbol paling menggoda di dunia? Bukan kebetulan jika dari panggung mode internasional hingga pantai penuh sinar matahari, perempuan Brasil selalu menonjol. Jawabannya terletak pada sejarah dan keberagaman etnis Brasil. Brasil adalah panci campuran dari Eropa, Afrika, dan penduduk asli. Perpaduan ini menghasilkan kecantikan unik, kulit sawo matang sehat, rambut hitam tebal, mata dalam yang memikat, serta lekuk tubuh yang sensual.
Tidak heran jika berhasil melahirkan supermodel kelas dunia seperti Gisele Bündchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, nama-nama yang mendominasi dunia mode internasional. Saya masih ingat saat pertama kali menginjakkan kaki di Rio de Janeiro dan berjalan di sepanjang Copacabana. Sulit untuk tidak menoleh ketika melihat gadis-gadis berbikini warna-warni berjalan penuh percaya diri. Di sini kecantikan tidak disembunyikan, melainkan ditunjukkan secara alami dan bebas. Namun yang membuat perempuan Brasil menarik bukan hanya penampilan luar. Pernahkah Anda bertanya, apa yang membuat mereka memikat selain kecantikan fisik? Jawabannya adalah rasa percaya diri dan kebebasan mereka. Perempuan Brasil selalu siap tersenyum, memulai percakapan menari dan bernyanyi kapan saja. Dalam karnaval Anda akan melihat ribuan perempuan larut dalam tarian samba, bukan hanya untuk dipertontonkan, tetapi karena mereka benar-benar menikmati kebahagiaan mereka sendiri. Saya pernah diundang ke sebuah pesta kecil di kawasan Santa Teresa Rio. Di sana orang-orang bermain gitar bernyanyi menari bersama. Seorang gadis Brasil berkata kepada saya, "Di sini kami tidak hidup untuk mengkhawatirkan hari esok, tetapi untuk menikmati hari ini." Kata-kata itu selalu saya ingat, seolah kunci untuk memahami mengapa perempuan di sini selalu bersinar. Fakta menariknya, perempuan Brasil biasanya sangat terbuka dengan pria asing. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa demikian? Pertama, budaya Brasil memang sudah bebas, tidak terlalu ketat dalam urusan kencan. Kedua, banyak perempuan Brasil penasaran dengan dunia luar, dan mereka menyukai hal-hal baru dari pria asing. Bagi mereka, berkencan dengan orang luar bukanlah memanfaatkan, melainkan kesempatan memperluas pengalaman hidup, bahkan terkadang menjadi pintu menuju masa depan yang lebih baik. Saya pernah bertemu seorang pria Jerman di Sao Paulo. Ia berkata, "Awalnya saya hanya datang ke Brasil untuk bekerja selama 6 bulan, tapi kemudian saya bertemu dengannya, seorang gadis Brasil, dan saya tahu saya tidak akan pernah pergi lagi." Kisah itu bukan hal yang langka. Itu membuktikan daya tarik kuat perempuan di sini. Namun, apakah Anda menyadari sebuah paradoks? Meski perempuan Brasil terkenal cantik dan bebas, kehidupan mereka tidak selalu indah. Di kawasan kaya seperti Leblon di Rio atau Jardins di Sao Paulo, perempuan hidup mewah, memakai pakaian bermerek, pergi ke spa, berpesta. Tetapi hanya beberapa kilometer dari sana di favela, banyak perempuan harus bekerja keras sebagai pembantu pedagang kaki lima, atau bahkan pekerjaan penuh risiko. Kontras inilah yang menciptakan dua gambaran perempuan. Brasil satu sisi adalah simbol keindahan gemerlap, sisi lain adalah perempuan tangguh yang berjuang untuk bertahan hidup. Pernahkah Anda bertanya-tanya, jika datang ke Brasil untuk berlibur atau bahkan menetap, apakah biaya hidup semahal yang Anda bayangkan? Jawabannya adalah sama sekali tidak, bahkan jauh lebih murah dibanding kota-kota besar di Eropa atau Amerika. Brasil terkenal sebagai surga wisata tropis, tetapi sedikit orang tahu bahwa tinggal di sini juga tidak terlalu mahal. Inilah alasan mengapa semakin banyak orang asing datang ke Brasil, bukan hanya untuk menikmati keindahan, tetapi juga untuk merasakan hidup murah namun penuh warna. Brasil, wisata menarik dengan biaya mengejutkan murah. Jika Anda hanya berpikir, Brasil punya Rio de Janeiro dengan patung Kristus penebus di puncak Corcovado, berarti Anda meremehkan negara ini. Di Rio Anda bisa memulai pagi dengan mendaki Gunung Sugarloaf untuk melihat panorama kota di tepi Laut Biru, lalu sore harinya hanya perlu beberapa menit untuk bergabung di pantai Copacabana yang ramai. Saya masih ingat saat duduk di atas pasir menyeruput air kelapa segar, diiringi musik samba dan ratusan orang menari serta bernyanyi. Rasanya seluruh kota berubah menjadi festival. Jika Anda suka modernitas, datanglah ke Sao Paulo, New York-nya Amerika Selatan. Kota ini punya segalanya, pusat keuangan sibuk, pusat perbelanjaan mewah, dan kuliner paling beragam di dunia. Saya pernah berjalan di sebuah jalan di sana dan melihat restoran Jepang, Korea, Italia, India berjajar rapat seolah Anda berkeliling dunia hanya dalam satu malam. Ingin merasakan alam megah? Datanglah ke air terjun Iguazu, tempat 275 aliran air bergabung membentuk dinding raksasa sepanjang hampir 3 km. Berdiri di depan Iguazu,
Anda akan merasa begitu kecil ketika air jatuh bergemuruh seperti guntur menyemburkan kabut putih yang menutupi langit. Dan jika Anda suka petualangan, jangan lewatkan hutan Amazon. Berperahu di sungai-sungai luas, Anda bisa melihat buaya muncul di permukaan, monyet-monyet lincah di pepohonan, atau burung berwarna-warni yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Saya pernah diajak penduduk lokal masuk jauh ke hutan, dan sensasi berdiri di antara ribuan pohon raksasa sambil mendengar suara serangga dan burung benar-benar seperti memasuki dunia lain. Brasil benar-benar sebuah benua mini. Setiap wilayah, setiap kota seperti negara tersendiri menawarkan pengalaman yang tak pernah membosankan. Namun yang paling mengejutkan para wisatawan dan orang yang ingin menetap di sini adalah harga-harga di Brasil jauh lebih murah dari yang Anda bayangkan. Percayakah Anda hanya dengan sekitar $1.000 Amerika per bulan, Anda bisa hidup nyaman di banyak kota Brasil? Di kota-kota pesisir seperti Recife atau Fortaleza, Anda bisa menyewa apartemen lengkap hanya dengan $300 sampai $500 per bulan. Bahkan di kota besar seperti Rio de Janeiro atau São Paulo, harga sewa apartemen rata-rata hanya $700 hingga $1.200. Jauh lebih murah dibanding New York, London, atau Tokyo. Makanan lebih murah lagi. Satu porsi sederhana dengan nasi kacang daging sayur hanya sekitar $3 sampai $5. Jika Anda suka churrasco, pesta daging panggang khas Brasil, hanya dengan $10 hingga $15 Anda bisa makan sepuasnya. Supermarket juga murah, 1 kilo beras sekitar $1, ayam $3, sedangkan mangga, pisang, nanas, buah tropis yang tumbuh melimpah hanya beberapa dolar untuk satu tas penuh. Transportasi juga terjangkau, bus sekitar $1 Uber, untuk jarak 5 km hanya $3 hingga $4. Saya masih ingat saat naik Uber dari Bandara Rio ke pusat kota, jaraknya hampir 20 km, tapi biayanya hanya setara satu sarapan di New York. Coba bandingkan di Paris atau New York. Anda butuh setidaknya $3.000 hingga $4.000 per bulan untuk hidup nyaman. Sedangkan di Brasil hanya dengan sepertiga uang, itu Anda sudah bisa menikmati kehidupan penuh warna dan pengalaman. Saya pernah mencoba hidup ala Brasil selama 1 minggu di Rio. Pagi hari saya pergi ke pasar membeli buah. Hanya dengan $5 saya sudah punya cukup pisang, mangga, nanas untuk dimakan seharian. Siang saya pesan feijoada, nasi kacang khas Brasil. Harganya kurang dari $3. Malam saya ke pantai Copacabana, duduk di atas pasir menikmati segelas caipirinha, koktail khas Brasil. Harganya hanya $2. Dan yang paling indah adalah dimanapun saya selalu disambut hangat. Orang Brasil punya kebiasaan mengajak turis makan bersama, minum bersama, bahkan menari bersama, meski baru bertemu pertama kali. Pernah saya langsung diajak bergabung di pesta jalanan tanpa undangan resmi. Mereka punya pepatah "Quem chega é amigo", siapa datang dia adalah teman. Namun pernahkah Anda bertanya, mengapa semua hal bisa begitu murah? Jawabannya ada pada kesenjangan sosial yang sangat besar. Brasil memiliki kelas super kaya yang hidup mewah, berbelanja barang bermerek, naik kapal pesiar. Namun di sisi lain, jutaan orang tinggal di favela hanya berpenghasilan $200 sampai $300 per bulan, bahkan tidak cukup untuk makan kenyang. Perbedaan kaya miskin inilah yang membuat jasa makanan dan tenaga kerja di Brasil jauh lebih murah dibanding negara maju. Bagi orang asing yang membawa penghasilan dari Eropa atau Amerika, Brasil terasa seperti surga dengan harga murah. Tapi bagi banyak penduduk lokal, hidup tetap penuh perjuangan. Budaya unik Brasil. Jika hanya boleh memilih satu simbol budaya Brasil, maka itu pasti adalah Karnaval Rio. Setiap tahun jutaan orang dari seluruh dunia datang ke Rio de Janeiro hanya untuk menyaksikan pemandangan jalan raya berubah menjadi panggung. Kostum berwarna-warni penuh bulu dan permata, tarian samba membara, dan arak-arakan yang berlangsung berjam-jam. Saya pernah berdiri di tribun Sambadrome di Rio saat karnaval. Di depan saya ada ribuan penari samba, musik bergemuruh, penonton bersorak tanpa henti. Anda tidak bisa lagi membedakan apakah Anda penonton atau peserta, karena di sini semua orang adalah bagian dari pesta. Pernahkah Anda mendengar orang berkata bahwa sepak bola di Brasil bukanlah olahraga melainkan agama? Itu sama sekali bukan berlebihan. Brasil adalah tanah kelahiran legenda Pelé, Zico, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar. Di jalan manapun Anda bisa melihat anak-anak bermain bola.
kadang hanya dengan bola karet tua atau bahkan kaleng minuman kosong. Saya pernah ke kawasan Kumuh Rocinya di Rio, tempat anak-anak miskin tetap bermain bola, penuh semangat di lapangan tanah berdebu. Tanpa sepatu, tanpa seragam, tetapi mata mereka bersinar seolah lapangan itu adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Dan kenyataannya banyak superstar sepak bola Brasil lahir dari jalanan miskin seperti itu. Bagi orang Brasil, sepak bola bukan hanya permainan, itu adalah mimpi, keyakinan sekaligus harapan. Di Brasil, musik seakan terdengar di setiap sudut jalan. Samba, musik karnaval meledak penuh energi. Bossa Nova, lembut romantis membawa Brasil ke dunia dengan lagu abadi The Girl from Ipanema. Funk Carioca, lahir dari favela, iramanya keras tajam, mencerminkan kehidupan kelas miskin. Saya pernah duduk di sebuah bar kecil di Lapa, kawasan malam terkenal di Rio. Hanya dengan gitar dan beberapa alat musik sederhana, mereka mengubah tempat itu menjadi konser. Semua orang bernyanyi, bertepuk tangan, menari bersama. Dan yang paling saya kagumi di Brasil, musik tidak butuh panggung megah, karena seluruh negeri ini sudah menjadi panggung. Pernahkah Anda menyadari bahwa orang Brasil tampak lebih sedikit mengkhawatirkan masa depan dibanding orang Barat? Mereka menyebutnya semangat alegria, kegembiraan hidup. Baik kaya maupun miskin, entah tinggal di villa mewah atau di favela, mereka selalu menemukan cara menikmati kebahagiaan setiap hari. Segelas caipirinha murah, tarian samba spontan, atau pertandingan bola di jalanan. Semuanya cukup untuk mengubah hari biasa menjadi hari berkesan. Saya pernah bertanya pada seorang teman, Brasil hidup di sini sulit, kenapa semua orang tetap ceria? Ia tertawa dan menjawab, karena kekhawatiran tidak bisa membayar tagihan. Hanya kegembiraan yang bisa membuat kami bertahan hingga besok. Jawaban itu membuat saya sadar budaya hidup untuk hari ini adalah daya tarik khusus Brasil. Jadi kita baru saja menjelajahi Brasil yang penuh kontras, sebuah negara luas dengan hutan Amazon yang liar, pantai Copacabana, yang cerah, kota-kota besar penuh energi seperti São Paulo, kecantikan tak tertahankan dari para perempuan, serta budaya meledak dengan samba, karnaval, dan sepak bola. Di sini Anda bisa hidup nyaman hanya dengan sebagian kecil biaya dibanding Eropa atau Amerika, dan dimanapun Anda disambut dengan senyum hangat. Namun di balik cahaya gemerlap itu, Brasil juga memiliki sisi gelap, favela miskin, ketidaksetaraan sosial, dan tantangan yang tidak semua orang siap hadapi. Perpaduan antara surga dan cobaan inilah yang menciptakan daya tarik Brasil di tahun 2025, sebuah tempat yang membuat Anda terpesona sekaligus merenung. Bagaimana dengan Anda? Jika ada kesempatan, apakah Anda siap memilih Brasil sebagai tujuan untuk hidup menjelajah atau sekadar menikmati pesta kehidupan? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa tekan like serta subscribe untuk ikut menjelajahi lebih banyak tempat unik di dunia bersama saya.